orang Muslim, tapi kadang-kadang ucapannya itu tanpa disadari kalau itu mengandung unsur kesyirikan. Bahwanya kalimat-kalimat yang kelihatannya ringan, tapi di situ ada unsur kesyirikannya, walaupun syiriknya masih tergolong ringan, ya, atau asyadul asghar. Bahwanya Indonesia merdeka karena yang memperjuangkan para pahlawan, dan kemerdekaan ini dari para pahlawan. Ini kelihatannya benar. Kalimat-kalimatnya itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pahlawan. Tapi ingat bahwa tidak melibatkan bahwa kemenangan ini adalah karena izin Allah, karena nasrun minallah, kemenangan datangnya dari Allah. Maka disitulah ucapan mengandung unsur syirik. Makanya hati-hati juga. Walaupun kelihatannya ini biasa aja, memang kenyataannya Indonesia dulu yang memperjuangkan para pahlawan, lalu jadikan negara Indonesia menjadi negara merdeka. Maka mari kita berterima kasih kepada para pejuang. Kalimat-kalimat berikutnya benar, tapi kalau meyakini kemenangan ini hanyalah hasil perjuangan para pahlawan tanpa mengatakan dengan izin Allah, itu akan menjadi penyebab kalimat syirik. Waspadalah, waspadalah. Ini mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 80 ya. Itu jangan sampai latah dalam pengucapannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di hari Jumat ini tanggal 15 Agustus 2025 ada kajian yang insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi LC, yang insyaallah akan memberikan materi tentang tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, dan nanti ditutup dengan sarapan bersama yang alhamdulillah telah disediakan oleh bapak-bapak yang insyaallah mendapatkan pahala yang berlipat ganda di Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk memulai pengajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang saya hormati, menghormati Bapak Guru kita Al-Mukarram Bapak Furqan Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun.
Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah kita semuanya bahagia di dunia wal akhirah. Sekarang jam berapa ini kok? Jamnya baru 11 ternyata. Kalau jam 5:11 itu jam 11:12. Ya, ini perlu dicek ulang nih jamnya, nanti bisa membuat kita yang lihat bingung nih. Khususnya khotib Jumat ini nanti pas khutbah jam 11 terus. Ya. Baik, untuk hari ini kita sampai halaman berapa ini? Terakhir 173 itu sudah dibaca belum? Halaman sudah, berarti sampai 174 ya. Baik, kita akan membaca pada halaman 174 dan ini rentetan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 karena ayatnya belum tuntas dalam membaca tafsirnya. Kita baca ulang ayatnya, buka halaman 171 ya. Kita tentunya berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan wahyu Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah, yaitu di sini ayat 83. Mari kita baca satu ayat ini untuk memulainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kecuali Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik
dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil di antara kamu, dan kamu selalu berpaling. Dari ayat ini kita ulang sedikit sebelum masuk tafsirnya, bahwa ajaran Allah yang diberikan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam, terutama di kitab Taurat, itu pada prinsipnya sama dengan apa yang kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umat Islam. Baik itu tauhid, la ta'buduna illallah, jangan menyembah atau tidak menyembah kecuali kepada Allah. Artinya la ilaha illallah, itu sama. Jadi ajaran la ilaha illallah itu juga disampaikan ke Bani Israel yang kemudian populernya Yahudi. Kemudian untuk berbuat baik, ihsana, terutama bil walidain, ya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga ihsana, berbuat baik kepada dzil qurba, kerabat, wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi sama apa yang kita alami sekarang, diperintahkan untuk berbuat baik, ya, itu juga disampaikan kepada Bani Israel. Bahkan waqulu linnasi husna, untuk berkata-kata yang baik. Jadi apa yang diajarkan kepada Bani Israel, terutama kaum Yahudi, pada prinsipnya sama. Dan itu pula sebenarnya juga kepada Nabi Isa yang kemudian menyampaikan kepada umatnya yang terkenal dengan kaum Nasrani, seharusnya sama, ya, selalu berbuat baik dan berkata yang sopan santun, ya, itu sama. Kemudian ajarannya juga dalam syariatnya, aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, juga sama. Ada sholat, ada zakat. Tapi persoalannya adalah summa tawallaitu, kemudian mereka berpaling. Nah, ini masalahnya. Nah, tapi masih tetap ada di golongan mereka yang mau taat. Tapi apa? Illa qalilan minkum, tapi sedikit dari kalian wahai Bani Israel. Jadi kalau kemudian umat Islam kok banyak yang berpaling kepada ajaran Al-Quran, itu mirip dengan kaum Bani Israel, terutama Yahudi. Ajarannya baik, tapi umatnya tidak menjalankan kebaikan itu. Nah, di sini diakhiri wa antum mu'ridun. Jadi, dan kalian Bani Israel, terutama kaum Yahudi, selalu berpaling. Di sini ada tambahan terjemahan selalu. Kenapa? Karena menggunakan kata mu'ridun itu ismul fa'il. Dalam bahasa Arab, ismul fa'il itu tidak mengandung waktu. Kalau wa antum tu'ridun, nah itu berarti saat itu sedang memalingkan diri. Tapi ini mu'ridun itu ismul fa'il yang tidak punya waktu, berarti selalu terus menerus mengingkari, menolak, mengabaikan, meninggalkan. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Walaupun ayat ini adalah ditujukan kepada kaum Yahudi, bukan berarti ayat ini tidak menjadi pengingat bagi kita sebagai umat Islam. Karena isinya sama, ajaran Islam, ajaran Yahudi pada prinsipnya sama, tinggal sikapnya terhadap ajaran itu sendiri. Nah, digambarkan dalam ayat ini wa antum mu'ridun, yaitu kalian wahai Bani Israel selalu berpaling. Nah, kita jangan sampai menyerupai mereka. Baik, kemudian di dalam
penjelasannya mungkin sedikit kita ulang dari 173 halaman 173, yaitu dimulai dari tafsirnya huruf A untuk mengulang sedikit. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Ingatlah hai Rasul, ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Kemudian Allah menjelaskan isi perjanjian ini dalam firman-Nya. B. Janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Nah, ini isi perjanjian yang ada dengan Bani Israel. Dalam bahasa Arab dikatakan yang artinya aku mengambil perjanjian darimu, yaitu kerjakanlah ini. Dalam istilah Arab ada namanya kalimat khobariyah. Khobar itu berita, lalu menjadi bahasa Indonesia kabar. Ya, jadi kalimat khobariyah itu artinya kata yang mengandung unsur berita, yang kabar, ya, surat kabar. Surat di bahasa Arab, kabar di bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, hanya bedanya cara mengucapkannya. Khobar jadi kabar, ya. Sama dengan huruf itu kho menjadi k. Nah, ada huruf h, mamanya Hasan jadi Hasan, pakai h. Lama-lama ada orang pakai Kasan. Jadi nanti ada antara kho, ha dalam bahasa Indonesia itu kadang tumpang tindih. Ya memang cara mengucapkannya yang berbeda ya. Nah kemudian di sini kalimat khobariyah atau berita semacam ini dalam percakapan orang Arab mengandung arti larangan atau perintah. Jadi berbentuk informasi, tapi maknanya yang terkandung bisa larangan, bisa perintah. Ungkapan seperti ini mengandung arti menyangatkan, artinya mengharuskan atau menganjurkan yang sangat, ya, menyangatkan itu menganjurkan dengan sangat. Kemudian dalam istilah bahasa Arab namanya mubalaghah. Ya, mubalaghah itu kata yang mengandung hiperbola, yaitu yang melebihkan dari sekedar biasa. Jadi menegaskan di sini dan menguatkan. Ya, dalam bahasa Arab namanya taukid, yaitu untuk menjadikan kata itu kuat, ya. Seakan-akan orang yang diajak bicara benar-benar akan mematuhi larangan dan bersegera meninggalkan perbuatan yang dilarang. Nah inilah salah satu tafsir dengan pendekatan bahasa, yaitu memahami kalimatnya, dan dari kalimat itu dipahami sebagai kalimat khobariyah, sehingga langsung bisa disimpulkan ini justru mengandung kalau perintah yang sangat harus dikerjakan, yaitu ibaratnya wajib dikerjakan, atau ketika mengandung unsur larangan berarti haram dilakukan. Nah ini adalah cara menafsirkan dengan pendekatan bahasa, terutama bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, baik dengan pendekatan ilmu nahwu, ilmu sorof, terutama ilmu balaghah. Kemudian maksud firman di atas, yaitu dari redaksi aslinya, la ta'buduna illallah, janganlah kamu menyembah kecuali Allah. Ya, mereka dilarang menyembah selain Allah, artinya jangan syirik. Ya. Padahal mereka selama ini selalu menyembah Allah adalah karena dikhawatirkan mereka akan menyekutukan Allah dengan yang lain, baik berupa malaikat,
manusia ataupun berhala dengan menghadapkan doa kepadanya atau dengan macam-macam ibadah lainnya. Jadi intinya la ilaha illallah ini sama. Jadi ajaran yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam yang datangnya dari Allah diberikan kepada Bani Israel itu sama dengan ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umat Islam dengan lafal la ilaha illallah. Nah ini jadi bertauhid agama Allah yang disampaikan melalui para rasul semuanya. Nah di sini ditegaskan semuanya berisi anjuran menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi termasuk yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam yang diajarkan juga kepada Bani Israel. Jadi umatnya Nabi Musa itu Bani Israel, umatnya Nabi Isa juga Bani Israel. Sumber ajaran Nabi Musa adalah dari Allah Ta'ala, sumber ajaran Nabi Isa alaihissalam juga dari Allah Ta'ala, dan isinya harusnya sama, la ilaha illallah. Maka baik kaum Yahudi maupun kaum Nasrani seharusnya sama, la ilaha illallah. Sebagaimana yang kita sebagai umat Islam mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW juga la ilaha illallah. Seharusnya tiga agama yang beredar di tengah masyarakat dunia, baik itu Yahudi, Nasrani, umat Islam, harusnya satu kata, yaitu ucapan la ilaha illallah, bertauhid. Kalau semua umat itu bertauhid, sebenarnya nggak ada permusuhan, nggak ada kebencian, nggak ada saling menyalahkan, karena ajarannya sama. Tapi apa yang terjadi? Nah itu yang terjadi, mereka mu'ridun, mereka mengingkari, bahkan merubahnya, seperti umat Nasrani merubahnya. Ada ajaran Trinitas, Thalitsu Tsalatsa, ada Trinitas, yaitu ketiga dari yang tiga. Nah ini Allah dianggap salah satu Tuhan dari tiga Tuhan. Ini kan sudah bukan ajaran Nabi Isa lagi. Nah, kalau Bani Israel yang dimaksud adalah kaum Yahudi, mereka seharusnya juga la ilaha illallah. Nah uniknya orang-orang Yahudi itu yang tidak mu'ridun, yang tidak mengingkari ajaran Nabi Musa, itu melihat orang-orang Nasrani itu yang menyimpang gitu. Jadi saling menyalahkan. Nah ini juga unik, bahwa ajaran pada prinsipnya harusnya sama. Coba kita lihat di Quran, ayat Quran surat 4, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Di situ ada kata perintah yang pada prinsipnya sama dengan kandungan ayat ini, yaitu berupa perintah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kata-kata wa'budu, u'budu itu fi'lul amr, yaitu berupa perintah, sembahlah. Maka dalam kaidah bahasa Arab, al aslu fil amri lil wujub,
asal hukum perintah berfungsi untuk wajib. Maka u'budu, sembahlah, itu artinya wajib menyembah Allah. Walaupun di dalam ayat ini menggunakan kalimat khobariyah, yaitu la ta'buduna illallah, tidaklah kalian menyembah kecuali Allah. Tapi maknanya sama dengan surat An-Nisa ayat 36, u'budullah. Jadi beda redaksi tapi kandungan maknanya sama. Ya. Di dalam la ta'buduna illallah itu cenderung menggunakan kata larangan. Artinya tidaklah, itu berarti la ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Nah, kalau dalam surat An-Nisa ini kalimat yang pertama redaksinya perintah u'budullaha, kemudian dilanjutkan dengan bentuk larangan la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan. Ya, di sini lebih tegas, yaitu dengan kata-kata janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi komplit di dalam surat An-Nisa ayat 36. Kalau kita jadikan penjelasan atau tafsir untuk surat Al-Baqarah ayat 83 ini, itu berarti artinya jangan syirik, ya, atau sembahlah Allah dan jangan syirik. Itu kandungan la ta'buduna illallah. Nah, ini namanya tafsirul ayah bil ayah, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Nah, ini pendekatan tafsir yang paling kuat antara ayat yang ada, lalu untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mencocokkan dengan ayat lain. Nah, contohnya surat Al-Baqarah ayat 83 ditafsirkan dengan surat An-Nisa ayat 36. Nah, ini untuk mendapatkan penjelasan lebih jelas. Kemudian jadi tauhid itu dasarnya sekaligus dua. Ya, ini mengikuti surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat tadi 36 itu mengandung, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Karena apa? U'budullah, sembahlah Allah. Dan yang kedua, la tusyriku bi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi untuk menegaskan bahwa ini bertauhid, berarti menyembahnya hanya kepada Allah dan tidak ada kesyirikan. Jadi kalau tetap ada menyembah Allah tapi kok syirik, nah ini belum tauhid namanya. Ini hanya contoh di luar materi. Ada orang mengaku Islam lalu bersyahadat, tapi kok masih meyakini di sebuah pohon besar ada penghuninya, lalu ingin menghormati atau tunduk padanya, membakar kemenyan di situ sesajen. Itu kan satu sisi dia bersyahadat sebagai seorang muslim, tapi sisi yang lain masih melakukan kesyirikan, maka orang tersebut belum bertauhid. Sesungguhnya belum bertauhid. Nah, ini harus dua-duanya kompak. Dia bertauhidnya itu la ilaha illallah, tapi juga harus menjaga jangan sampai menyekutukan Allah. Ini di luar materi juga sebagai contoh, umpamanya orang muslim tapi kadang-kadang ucapannya itu tanpa disadari kalau itu mengandung unsur kesyirikan. Umpamanya kalimat-kalimat yang kelihatannya ringan, tapi di situ ada unsur kesyirikannya, walaupun syiriknya masih tergolong ringan, ya, atau asyirul asghar. Indonesia merdeka karena yang memperjuangkan para pahlawan, dan kemerdekaan ini dari para pahlawan.
Ini kelihatannya benar. Kalimat-kalimatnya itu menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pahlawan. Tapi ingat bahwa tidak melibatkan bahwa kemenangan ini adalah karena izin Allah, karena nasrun minallah, kemenangan datangnya dari Allah. Maka disitulah ucapan mengandung unsur syirik. Makanya hati-hati juga. Walaupun kelihatannya ini biasa aja, memang kenyataannya Indonesia dulu yang memperjuangkan para pahlawan, lalu jadikan negara Indonesia menjadi negara merdeka. Maka mari kita berterima kasih kepada para pejuang. Kalimat-kalimat berikutnya benar. Tapi kalau meyakini kemenangan ini hanyalah hasil perjuangan para pahlawan tanpa mengatakan dengan izin Allah, itu akan menjadi penyebab kalimat syirik. Waspadalah, waspadalah. Ini mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 80 ya. Itu jangan sampai latah dalam pengucapannya. Walaupun itu sudah biasa disampaikan, tapi perlu juga dikoreksi kalau ada hal yang tidak benar. Atau dalam keseharian, wah saya sakit ini, lalu saya berobat ke dokter, kemudian saya minum obat, wah sembuh saya. Nah, kalimat ini mengandung makna berita bahwa memang proses sakit, lalu berobat dan minum obat sembuh, tapi tidak melibatkan biiznillah, dengan izin Allah, maka kalimat itu mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena merasa sembuhnya karena dokter, sembuhnya karena obat. Tidak menjadikan bahwa ini semua dengan izin Allah. La syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali datangnya dari kesembuhan yang kau berikan ya Allah. Ini adalah bahasa-bahasa harian yang ringan, tapi kadang orang tidak memperhatikan bahwa ini bisa mengandung unsur kesyirikan. Padahal la ilaha illallah, ya tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus totalitas. Artinya tauhid itu bukan hanya menyatakan menyembah hanya kepada Allah, tapi unsur kesyirikannya diabaikan. Maka belum sempurnalah tauhid seseorang. Karena itu kita harus menyeimbangkan. Di samping kita menyembah hanya kepada Allah, tapi jangan ada unsur-unsur kesyirikan, baik asyirkul asghar apalagi asyirkul akbar. Itu yang lebih berbahaya lagi. Nah, ini penjelasan dari kata jadi. Tauhid itu dasarnya sekaligus dua, yaitu satu, menyembah hanya kepada Allah, dan dua, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian huruf C masuk pada isi dari perjanjian Bani Israel, yaitu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu diucapkan wabil walidaini ihsana. Dalam ayat itu kata-kata kedua orang tua didahulukan, bil walidaini, ya. Bi itu sebenarnya artinya dengan. Kemudian al walid itu adalah ayah yang menjadi penyebab kelahiran. Kemudian ibu walidatun, ya, yang melahirkan. Walid yang menjadi penyebab adanya janin yang kemudian nanti menjadi hamil. Kemudian walidatun adalah yang mengandung dan yang melahirkan. Lalu dijadikan dua, ayah dan ibu diringkas dengan walidani, kedua orang tua, ayah dan ibu. Karena ada bi dalam bahasa Arab namanya harful jarri, huruf yang mengkasrohkan, maka walidani jadi walidaini. Yang asalnya pakai alif berubah menjadi huruf ya, wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua. Tapi kemudian terjemahan bahasa Indonesianya biar mudah, kepada kedua orang tua.
dilakukan ihsana, berbuatlah baik. Dalam bahasa Arab ini menurut pendekatan ilmu sorof ini namanya masdar. Tapi karena dibuat dengan ihsanan, maka ini menjadi makna perintah. Yang tadinya ihsan itu kebaikan, itu malah berubah menjadi berbuatlah baik, ada lahnya. Jadi ini dalam bahasa Arab memang berubah menjadi ismu fi'il amr. Jadi kata yang mengandung kata perintah, ihsana. Makanya ada contoh umpamanya dalam bahasa Arab duduk jalasa, duduk. Tapi ketika julusan itu menjadi duduklah. Jadi itu nanti ada kiaman, artinya berdirilah. Itu penggunaan kata masdar tapi mengandung unsur perintah. Ini pendekatan ilmu sorof sekaligus dengan ilmu bahasa Arabnya nahwu, ya, sehingga ini bisa dipahami. Ihsana itu asalnya kebaikan, perbuatan baik. Tapi kenapa diterjemahkan berbuatlah baik? Ada lahnya. Itu karena memang perubahannya di ihsana, nannya itu menambah makna, berarti ini perintah. Nah, uniknya disebut kata bil walidaini dulu kepada kedua orang tua, baru ihsana, berbuatlah baik. Maka untuk menunjukkan fokusnya, stressingnya kepada kedua orang tua itu lebih didahulukan dari yang lain. Dan bahkan lebih berdekatan dengan kata sebelumnya, yaitu lafal Allah. Disandingkan lafal Allah dengan wabil walidaini, itu menunjukkan bahwa keduanya itu sama-sama wajib untuk ditaati. Tapi bukan dalam rangka taat yang sama sehingga terjadi kesyirikan, tidak. Bahwa ibadahlah kepada Allah, ya kan? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini sama-sama maknanya kepada Allah ini wajib beribadah, kepada kedua orang tua wajib berbuat baik. Itu harus setara hukum wajibnya. Nah, ini kenapa dalam bahasa Al-Quran lafal Allah berdekatan dengan bil walidain. Jadi coba perhatikan di ayatnya halaman 171, di situ kata la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Yang kita perhatikan lafal Allah dengan wa bil walidaini itu berdekatan. Ya, kalau bahasa Jawanya jejer ya. Ini untuk menunjukkan keseimbangan hukum, bahwa menyembah kepada Allah hukumnya wajib, maka berbuat baik kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Hampir setara kewajibannya ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu salah satu cara memahami redaksi. Kenapa tidak umpamanya wa ihsanan bil walidain, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak memperlihatkan pengaruh urutan kata. Coba terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu kan hanya menggunakan kata itu dengan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Aslinya dalam Arabnya nggak begini. Dan kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Jadi harus dibalik. Tapi karena dalam bahasa Indonesia ada orang luwes semua ya. Coba kepada kedua orang tua berbuatlah baik. Lalu wah ini kuale. Ya memang aslinya urutan yang benar, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini memang kalimat yang benar. Tapi masalahnya dalam Al-Quran bukan masalah
masalah sisi mana yang didahulukan, kemudian urutannya ihsan bil walidain, tapi justru ini untuk penegasan satu. Kedua, untuk menunjukkan kesejajaran antara ibadah kepada Allah yang wajib dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua juga wajib. Nah ini untuk memahami, oh kenapa ya dalam ayat kok dibalik. Ya memang dibalik, tapi itu punya makna yang tersendiri. Tapi nanti kemudian kata-kata kepada wadil qurba, wal yatama, wal masakin itu setelah kata ihsana. Artinya berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin itu setelah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Itu pengaruh susunan kata, itu punya urutan makna. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu menghafal sehingga sudah refleks mengucapkan walaupun kadang orang muda. Tapi beginilah manfaat kita bersama, sehingga oh ternyata selama ini yang sudah kita hafal, selama ini yang sudah kita mengerti perlu ditambahi lagi sehingga lebih jelas, lebih paham. Alhamdulillah. Ini semua dijelaskan oleh para ulama. Saya sendiri hanya menyampaikan sambungan dari apa yang para ulama jelaskan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, alhamdulillah. Tapi mungkin masih banyak yang belum sempat baca tafsir-tafsir para ulama yang di dalam buku ini juga belum dicantumkan. Sehingga saya hanya membantu apa yang sudah pernah saya baca, apa yang sudah pernah pelajari, apa yang sudah saya pahami, saya sampaikan. Jadi alhamdulillah pertemuan ini menambah berbagi ilmu sehingga kita sama-sama mendapatkan manfaat. Bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu ulama semua di sini. Ya wajahnya itu para alim ulama, pakai ayat biar mantap. Alim ulama artinya orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Tapi kadang ada yang belum sempat membaca, ada yang belum sempat memahami, sehingga dengan bertemunya kita seperti ini bisa sampai saling bertukar ilmu sehingga sama-sama mendapat pahala, berbagi ilmu dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Di mana waktunya saya nggak bisa kontrol ini jamnya. Pokoknya kalau pas sabar qadir berarti paham saya. Silakan Pak Sabar. Profesor Sabar kalau qadir berarti sudah jam 6. Oke, baik. Tapi kan belum ini ya, belum suruh itu. Berarti kita lanjutkan dulu ya. Walaupun makanan sudah siap loh ini. 8 menit lagi. Ya, terima kasih. Baik, 8 menit lagi. Kita lanjutkan dulu, yaitu penjelasan di huruf C halaman 173. Monggo, bismillah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan cara berbelas kasih kepada mereka. Ini penjelasan cara berbuat baik, berbelas kasih kepada mereka. Saya kira bagi yang sudah berpengalaman ya sebagai anak pada orang tua yang sudah sangat sepuh, butuh perhatian, ini akan memahami ya. Tapi bagi mereka yang mungkin masih anak-anak, yang masih malah orang tuanya yang memperhatikan anaknya, itu si anak kadang belum paham, belum mengerti gimana cara berbakti kepada orang tua dalam makna berbelas kasih. Karena apa? Anaknya yang masih butuh belas kasihan. Sehingga kalau anak-anak masih kecil ya, belum dewasa, itu kadang belum bisa menerapkan pengertian berbelas kasih kepada mereka. Tapi ketika orang tua semakin sepuh, sudah mungkin mulai sakit-sakitan ya karena usia dan lain sebagainya, sementara anak juga sudah mulai tumbuh dewasa, baru melihat betapa orang tua butuh belas kasihan ya. Kayak timbal balik dulu ketika anaknya masih kecil, masih butuh perhatian, masih butuh belas kasihan. Sekarang giliran orang tuanya yang sudah mulai lemah, loyo, lemas, kondisi sakit dan lain sebagainya, anaknya yang harus berbakti dengan belas kasihan.
tapi tentunya dengan cara yang baik. Ini sisipan. Ada berita viral seorang anak yang ingin memperjuangkan kesehatan orang tuanya, lalu memasukkan ke sebuah rumah sakit, bahkan di VIP. Jadi ingin di tempat yang spesialis, yang baik, yang biar cepat. Tapi kemudian anaknya melihat kayaknya para tim dokternya dianggap lamban dalam proses penanganan ibunya yang sakit. Yang terjadi marah-marah sama dokter. Mungkin ada di antara bapak ibu yang nonton videonya ini viral beberapa hari yang lalu, yaitu bahwa anaknya memvideokan dokternya dimarah-marahi. Kenapa lambat, sudah sekian hari masih dalam proses untuk tahu ini sakitnya paru-paru, lalu untuk mengetahui harus menunggu keluar dahak gitu. Wah, ini dianggap terlalu lama. Apa gak ada cara lain biar tahu bagaimana penanganan terhadap sakit ini? Intinya ingin menunjukkan anak ini berbakti kepada orang tua biar ibunya segera ditangani. Itu baik sebenarnya. Tapi caranya marah-marah sama dokter itu yang bermasalah. Jadi satu sisi punya niatan memperjuangkan ibunya yang sakit biar segera ditangani, tapi cara marahnya kepada dokter itu bermasalah. Maka sekarang malah berhubungan dengan polisi gitu. Jadi karena dokter yang dimarahi, ini maskernya dipaksa untuk dilepas, lalu diinterogasi, siapa kamu, spesialis apa? Oh, dimarah-marahi, divideokan dengan maksud akan saya viralkan. Malah viral beneran, tapi malah buat malah kamu. Jadi dia ingin memviralkan dokternya, tapi dia sendiri kena dampaknya. Sekarang dalam proses dilaporkan ke polisi. Tapi bagaimana berita selanjutnya silakan cari informasi masing-masing. Ya, ini nggak usah saya beritakan. Ya, itu masih proses yang videonya satu. Ya, anak yang ingin berbakti kepada orang tua marah sama dokternya, itu satu video. Tapi di video selanjutnya muncul bahwa dokter yang dimarahi lapor ke polisi. Nah, ini juga masih dalam proses. Apakah ada tindak lanjut dari polisi? Tunggu informasi selanjutnya. Jadi ini menggambarkan memang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu wajib, tapi juga harus ada cara-caranya. Ya, ini juga harus memang berbuat baik kepada orang tua, tapi dengan tadi kasus kepada dokter marah-marah, jadi malah ada kebaikan tapi ada keburukan. Ibaratnya dapat pahala sekaligus dosa lah, itu timbangannya jadi imbang. Wah, dapat pahala karena berbaik kepada orang tua, tapi berbuat buruk kepada orang lain. Ya, ini jadi nanti timbangannya ya urusan malaikat yang nimbang lah. Jadi memperhatikan kepentingannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini tentu semua ya kebutuhan orang tua ini juga harus diperhatikan. Nah, masalahnya kadang anak masih butuh kepada orang tua, nah itu masalahnya. Ya, jadi mungkin yang seharusnya memperhatikan kepentingan ya kepada kedua orang tua, tapi malah anaknya yang minta diperhatikan orang tua. Dan ini biasanya jangka waktunya lebih panjang. Anak dari usia 0 balita sampai usia kadang 30 atau bahkan 40 itu masih ada yang minta belas kasihan dari orang tua, masih minta perhatian dari orang tua. Nanti giliran orang tua katakanlah usianya sudah 60 ke atas, ya sudah mulai sering sakit-sakitan, mau naik motor sendiri juga sudah mulai berat, maka anak mestinya yang mengantar. Yang dulu orang tua bisa mengantar anak kemanapun, sekarang giliran orang tua diantar anaknya. Tapi problemnya saat orang tua butuh anak, anaknya selalu bilang maaf sibuk lain. Anak, dek ini bapak mau tindak sini, ya pak tapi ada tapinya lagi. Ini ibu mau belajar nih, tolong diberikan bu, nantilah jangan sekarang ada urusan dulu ribut bener.
Jadi seakan-akan anak itu gak sempat ya berbalas budi kepada kedua orang tua dengan berbagai alasan. Maka teorinya, ini teori loh, ini prakteknya yang boleh. Begitu orang tua nelpon atau minta apapun dari anaknya, anaknya dalam keadaan sibuk apapun harus tinggalkan. Berani nggak praktek? Ya siap, nggak boleh siap dulu. Boleh lagi orang yang tugas di kantor masih jam kantor, mamanya loh ini. Kemudian orang tua, entah ibu khususnya, ini ibu sakit, mau segera dibawa ke rumah sakit. Wah bu, masih jam kantor ibu. Apakah berani? Nih pak, apalagi dia sebagai pimpinan gampang sekali. Tapi kalau sebagai anak buah atau orang yang kerja di sebuah kantor, kemudian pak maaf saya izin ibu sakit, saya akan segera mengantar ibu ke rumah sakit. Lah repotnya kalau pimpinan nggak bisa. Ini masih jam kantor, nggak boleh. Nanti setelah selesai, gimana coba? Milih taat sama pimpinan atau milih berbuat baik pada orang tua? Tunggu praktekkan sendiri. Abal. Ini makanya pimpinan pun harus bisa menempatkan kebijakan dan keputusannya. Kalau memang benar ini pegawainya yang akan berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu tahu bahwa itu hukumnya wajib, pimpinan harus mengizinkan. Maka kalau pimpinan menghalang-halangi, oh jangan, nanti kalau sudah selesai jam kantor atau tunggu berapa jam lagi, itu pimpinan yang sedang bermaksiat. Waspadalah. Jadi maksiatnya pimpinan bisa disebabkan karena anak buah dan anak buah atau karyawan karena orang tua. Walaupun ini bukan orang tuanya pimpinan, tapi ini berantai. Maka siapapun kita, dimanapun kita, apapun status kita, posisinya dimanapun, wajib memperhatikan hal semacam ini. Jangan mentang-mentang penguasa, jangan mentang-mentang pimpinan, lalu mempersulit ya karyawan atau bawahan yang ingin berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan pula orang atau anak yang sibuk apapun, dalam kondisi apapun, beralasan ini dan itu dalam proses membantu orang tua menunda-nunda. Waspadalah, karena hukum berbuat ihsana kepada kedua orang tua sama sejajar dengan taat ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita wajib beribadah kepada Allah, maka kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Ini sejajar. Jangan sampai mengabaikan. Lebih parah lagi, anak yang mestinya berbuat baik kepada kedua orang tua malah melakukan keburukan. Beberapa hari yang lalu ada video penanganan anak menampak ibunya. Akhirnya bapak ibunya gak berdaya, hanya bisa lapor kepada polisi. Nah polisinya hanya bisa menangkap, menahan, bagaimana untuk mengurangi bahaya anak ini kepada ibunya. Karena ibunya memar-memar ditampar sama si anak itu. Tapi persoalannya belum terungkap apa penyebabnya. Tapi bagi anak menganggap ibunya ini yang kurang ajar si bapaknya. Jadi menganggap ibunya kurang ajar. Dia tidak sadar dulu lahir dari mana, siapa yang merawat dari kecil, dan dia tidak sadar dulu nakalnya kayak apa kepada ibunya. Tapi ibunya tetap sabar, tidak menempel dan sebagainya. Ini mulai tumbuh dewasa di usia umur 30 loh itu menempel ibunya sampai memar-memar. Inilah kedurhakaan yang nyata. Di depan polisi anaknya masih marah-marah sama ibunya. Ibunya hanya bilang, ya sudah Pak Polisi, kami sudah tidak mampu lagi, monggo terserah gimana baiknya. Ya sudah, nggak berdaya. Anaknya malah marah-marah, mengatakan ibunya karena pokok malah saya ditangkap polisi seperti ini gara-gara ibu, tambah marah lagi. Padahal itu persoalannya karena anak durhaka kepada ibunya dengan menempel sampai memar. Itu ada videonya. Ya, tapi itulah kenyataan dalam dunia hidup. Ya, dalam kehidupan ini memang bervariasi, bermacam-macam. Yang anak berbuat baik, totalitas kepada orang tua yang banyak.
Tapi anak-anak yang durhaka kepada orang tua juga tidak kalah banyak. Yang lebih parah lagi, sampai terjadi pembunuhan, anak membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ketika kita lagi ngomong begini hanya dalam bayangan, tapi ketika kita melihat di dunia nyata, ternyata ada terjadi peristiwa hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita tuntaskan sedikit lagi ya untuk membaca huruf C. Kita halaman 174 ya, biar sampai tuntas sedikit. Yaitu patuh kepada perintahnya ya kedua orang tua dalam hal-hal yang tidak menyalahi perintah Allah. Nah, ini ada ada catatan tambahan, yaitu hal-hal yang tidak menyalahi perintah Allah ya. Dalam kitab Taurat disebutkan, karena ini sedang membahas masalah kaum Yahudi, maka dicoba untuk diambil dari kitab Taurat, yang terjemahannya tentunya barang siapa memaki kedua orang tuanya boleh dibunuh. Coba hukum Taurat yaitu hukuman mati bagi anak yang memaki kepada kedua orang tua. Dalam Islam, wala taqul lahuma uff ya. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua uff, itu artinya itu pun nggak boleh. Jadi artinya haram orang atau anak yang bilang bapak, ibu, atau apa yang intinya mengatakan kata yang ringan, itu pun sudah diharamkan dalam Islam. Tapi tidak ada kata hukumnya dibunuh, tapi intinya hukumnya haram, berarti berdosa. Nah, ini di dalam Taurat lebih jelas dan lebih tegas, yaitu barang siapa memaki kedua orang tuanya boleh dibunuh. Masya Allah, ngeri sekali. Hikmah berbuat baik kepada kedua orang tua karena keduanya telah mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayang kepada anaknya dengan mendidik dan mengurus keperluan-keperluannya ketika anak itu masih kecil, lemah, dan belum dapat membela dirinya dari bahaya atau mencari keuntungan bagi dirinya, dengan disertai rasa kasih sayang yang tiada terbatas. Karena itu, bukankah sudah seharusnya atas si anak di kemudian hari untuk membalas jasa sesuai dengan kebaikan kedua orang tuanya yang pernah dilakukan kepadanya. Nah, ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 55 ayat 60. Ini sedikit kita buka sebentar, yaitu surat 55, yaitu surat Ar-Rahman ayatnya berapa? 60. Yaitu untuk mencocokkan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, atau orang tua baik bapak maupun ibu yang telah berbuat baik kepada putra putrinya layak juga dapat balasan kebaikan dari anak-anaknya, putra putrinya. Ini di dunianya. Tentunya orang tua yang sudah berbuat baik kepada anak-anaknya, sekalipun anaknya tidak berbuat baik, tetap akan mendapatkan pahala di akhiratnya. Mudah-mudahan orang tua semuanya ikhlas dalam membimbing, mendidik, dan memperhatikan putra putrinya sehingga mendapatkan balasan kebaikan dunia dan akhirat, terutama bagi anak-anaknya yang di dunia membalas kebaikannya dan akan mendapatkan kebaikan balasan dari Allah di akhirat. Amin. Penutup, ini harus cepat ini. Kecintaan orang tua kepada anaknya karena beberapa sebab. Satu,
rasa belas kasih yang sudah menjadi fitrahnya yang ditanamkan Allah ke dalam hati mereka guna menjadi penyempurna kelangsungan hidup jenis manusia ini sampai masa yang ditentukan Allah sejak azali. 2. Rasa bangga karena anak, seperti kata penyair Sufi Ibnu Rumi, wa kam abin qad ala bibnin du syarafin kama ala bi Rasulillah adnan. Artinya, betapa banyaknya ayah yang menjadi terhormat lantaran anaknya, sebagaimana karena Rasulullah SAW keluarga Adnan menjadi mulia. 3. Harapan agar anak itu akan dapat memperoleh dari keduanya keuntungan harta dan bantuan dalam kehidupan. Kecintaan orang tua kepada anaknya ini tidak membutuhkan sesuatu yang mempererat dan memperkuat hubungan. Karena itu Al-Quran tidak menjelaskan lebih lanjut. Baik jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya berbuat baik kepada kaum kerabat, zawil qurba dan seterusnya, insya Allah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dan bahagia. Mana semangatmu? Nah, semuanya ngantor ini. Baik, mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.